Renungan hari ini mengambil tema Melangkah dengan Iman. Nas Alkitabnya diambil dari Yosua 1 ayat 9 yang bunyinya, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Dalam hidup ini, kita seringkali dihadapkan pada pilihan yang menuntut keberanian. Entah itu melangkah dalam karir baru, mengambil keputusan penting, atau menghadapi ketidakpastian dalam hidup. Keberanian bukan hanya tentang tidak merasa takut, tetapi juga tentang tetap melangkah meski takut. Tuhan memanggil kita untuk berani melangkah dengan iman, sebab di balik setiap langkah yang kita ambil bersamanya, ada rencana dan penyertaan yang luar biasa. Ayat Alkitab yang tadi kita baca merupakan perintah Tuhan kepada Yosua saat ia diangkat menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tugas besar ini tentunya berat dan sulit karena Yosua akan memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan, negeri yang telah Tuhan janjikan kepada Musa dan seluruh orang Israel. Meski tidak mudah, Tuhan memberikan jaminan bahwa Ia akan menyertai Yosua kemanapun ia pergi. Yosua, meskipun dipenuhi rasa takut dan tanggung jawab yang besar, memilih untuk melangkah dengan iman. Keberanian Yosua tidak bersumber pada dirinya sendiri, melainkan dari keyakinannya pada janji Tuhan. Tuhan tidak hanya memerintahkan Yosua untuk berani, tetapi juga memberikan jaminan bahwa Ia akan selalu menyertainya. Seringkali kita ragu atau takut melangkah karena merasa tidak mampu, atau takut karena kegagalan. Namun, Yosua mengajarkan kita bahwa keberanian sejati berasal dari kepercayaan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kita. Ketika kita bersandar pada Tuhan, kita dapat berani menghadapi segala situasi karena tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Matthew Henry, penulis Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, mengatakan, Tuhan tidak hanya memerintahkan Yosua untuk kuat dan berani, tetapi Ia juga memberi alasan untuk itu, yaitu bahwa Tuhan menyertainya. Di sini kita melihat hubungan antara perintah dan janji. Yosua tidak perlu takut karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan kehadirannya adalah perlindungan yang sempurna. Orang percaya dapat menjalankan tanggung jawab mereka tanpa rasa takut, karena mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Hal senada disampaikan juga oleh Charles Spurgeon, penulis buku Faith Checkbook, yang mengatakan, janji bahwa Tuhan akan menyertai Yosua kemanapun dia pergi adalah jaminan yang luar biasa. Spurgeon menekankan bahwa janji ini bukan hanya untuk Yosua, tetapi juga bagi setiap orang yang berjalan dengan Tuhan. Keberanian kita berasal dari keyakinan bahwa Allah yang Maha Kuasa berjalan di samping kita, sehingga tidak ada yang perlu kita takutkan. John Wesley, pendiri gereja Metodis dan penulis buku Explanatory Notes upon the Bible, mengatakan, kehadiran Tuhan dengan umatnya adalah sumber keberanian terbesar. Ketika Tuhan berkata, janganlah takut, itu berarti bukan hanya perintah untuk mengusir rasa takut, tetapi juga janji penyertaan. Tuhan tahu betapa mudahnya kita cenderung tawar hati, dan Dia memberikan Yosua janji penyertaan sebagai dasar untuk keberanian dan ketekunan. Pada akhir abad ke-18, William Carey adalah seorang pembuat sepatu yang merasa mendapat panggilan untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang belum mendengarnya, terutama ke India. Di masa itu, gagasan penginjilan internasional dianggap tidak mungkin dan tidak didukung oleh banyak orang di gerejanya.
Mereka berkata jika Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang di India, Ia akan melakukan tanpa bantuan manusia. Namun, Carey percaya bahwa Tuhan memanggil semua orang percaya untuk pergi dan memberitakan Injil. Ia berani melangkah meskipun menghadapi banyak rintangan. Dia memutuskan untuk meninggalkan kenyamanan hidupnya di Inggris dan pindah ke India pada tahun 1793. Sebuah negara asing baginya dengan budaya dan bahasa yang sangat berbeda. Di India, tantangan yang Carey hadapi sangat besar. Ia mengalami kesulitan keuangan, kehilangan salah satu anaknya, dan istrinya mengalami gangguan mental. Namun, Carey tidak pernah menyerah. Dengan tekad yang kuat dan keyakinan pada janji Tuhan, ia terus melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan bekerja melalui setiap kesulitan yang ia hadapi. Selama 41 tahun di India, William Carey berperan penting dalam menerjemahkan Alkitab ke dalam beberapa bahasa lokal, mendirikan sekolah, dan mengadvokasi penghapusan praktek kejam seperti sati, pembakaran seorang janda di atas tumpukan kayu tubuh jenazah suaminya yang meninggal. Karyanya tidak hanya membawa banyak jiwa kepada Kristus, tetapi juga meninggalkan warisan yang abadi bagi misi global. Seperti Yosua, William Carey menghadapi ketidakpastian dan tantangan besar, tetapi ia berani melangkah karena keyakinannya pada Tuhan yang menyertainya. Ia pernah mengatakan kalimat yang sangat indah. Harapkanlah hal-hal besar dari Tuhan. Lakukanlah hal-hal besar untuk Tuhan. Keberaniannya untuk melangkah dengan iman telah menginspirasi generasi misionaris setelahnya, dan dampaknya masih terasa hingga hari ini. Ketika kita berhadapan dengan tantangan besar atau keputusan yang berat, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Seperti Yosua yang dipanggil untuk memimpin bangsa Israel, kita juga dipanggil untuk melangkah dengan iman. Setiap ketakutan dan keraguan dapat kita atasi jika kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Apakah hari ini kita dihadapkan pada keputusan yang sulit? Mungkin kita takut akan kegagalan atau ketidakpastian masa depan. Namun yakinlah bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Beranilah melangkah dengan iman, karena bersama Tuhan, setiap langkah kita penuh dengan harapan dan penyertaan. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk janji-Mu yang selalu menyertai kami di setiap langkah. Berikan kami keberanian seperti Yosua, untuk tetap melangkah dengan iman meski menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Tolong kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau senantiasa ada bersama kami. Kuatkan hati kami agar tidak tawar ketika menghadapi rasa takut. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan, penolong kami berdoa. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.